berkata baik, tidak pernah menyakiti, tidak pernah melukai. Udah segitu. Nggak aneh-aneh toriko itu, hanya segitu. Itu tuh katanya ada ngedan, ada kholwat, ada ini. Itu juga nggak aneh. Ngedan itu, kholwat itu artinya trainingnya. Kalau dalam dunia sekolah atau kampus tuh PKL-nya, atau itu ibaratnya praktikumnya, atau kalau dalam dunia olahraga itu nge-gymnya, atau fitness. Jadi kalau ke Cirebon mau kemana Pak? Mau nge-gym dulu Cirebon, mau fitness dulu ya. Karena untuk menciptakan hati yang legowo, hati yang ikhlas, hati yang sungguh itu gak mudah. Jadi toriko itu gampang diucapkan, tapi susah dibuktikan. Udah bahas sabar ya. Misalnya kata Rabianto kepada Patriono, sabar ya Patriono, kena musibah hilang mobil lah gitu. Udah yang sabar. Nangis Patriono gimana? Tapi udah yang sabar, karena semua punya Allah. Mudah. Akhirnya gantian. Akhirnya giliran Patriono yang kehilangan mobil. Kata Patriono yang sabar ya. Saya juga kayak gitu rasanya kehilangan ya. Nggak mudah, gampang orang sabar ya. Pas bagian kita nangis juga gitu. Makanya toriko itu berat. Tetapi insya Allah bisa kalau kita terus berusaha, insya Allah. Nah itu pengertian singkat toriko. Jadi bila mana ada jamaah kita yang baru yang nanya, Kang atau Mas apa toriko itu? Langsung jawab, toriko itu ilmu hati, ilmu tata krama. Enggak udah segitu. Itu simpelnya gitu, biar gak ribet ya. Tapi kalau misalkan tadi detailnya, toriko itu adalah menjalankan dua-duanya antara syariat dengan hakikat untuk menuju Allah di bawah bimbingan guru mursyid yang sudah mendapatkan izin dari guru-guru silsilah sebelumnya sampai ke Rasulullah. Kan panjang kalau secara terminologi, langsung aja ke intinya ilmu akhlak udah selesai kayak gitu. Toriko itu gak aneh-aneh ya. Nah, alhamdulillah sekarang kita udah mengerti tentang pengertian toriko. Sekarang Gus Abdul coba apa dasar-dasar ajaran toriko ya. Jadi kita itu toriko juga ada dasar-dasarnya. Kita akan bahas dasar-dasar ajaran toriko apa saja. Karena toriko itu luas. Toriko bukan hanya zikir dan zikir, luas ajaran toriko itu. Yang pertama ajaran toriko adalah ya, nanti silakan dicatat atau diterangkan atau direkam karena ini yang paling utama. Jadi ajaran dasar toriko yang pertama adalah romantis atau harmoni berumah tangga. Itu yang pertama. Tidak ada ceritanya guru musik berantem dengan istrinya. Semuanya romantis. Pak Yai dengan Bu Nyai selalu romantis. Kemarin waktu saya mendampingi beliau keliling-keliling Banten, itu beliau romantis dengan Bu Nyai jalan-jalan. Terus kampus saya pengen bolong, Mama Yai seperti itu. Artinya romantis dengan putranya diajak, mertua diajak, lembut. Beliau pernah bilang, saya itu gak pernah menyakiti wanita, dosa Kiai. Jadi makanya aneh kalau udah ikut toriko Kiai lama bertahun-tahun masih aja ribut dengan istri. Jadi jangan dulu kita kalau masih ribut dengan pasangan kita, perbaiki dulu rumah tangga kita ya. Misalkan romantis dulu, itu sama ada toriko juga. Pertama tuh ya, karena toriko juga diciptakan oleh Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah pernah ribut dengan istrinya? Gak pernah. Bahkan Rasulullah sangat sayang sama istrinya, gak pernah menyakiti istrinya. Selalu romantis. Pernah suatu ketika Rasulullah dengan Aisyah lagi lari kecil, itu Aisyah, beliau ini lelah. Rasulullah lelah, baik sini saya gendong. Nah itu saya dah Aisyah digendong sama Rasulullah SAW. Nah nanti Pak Eko kayak gitu di rumah, saya sini saya gendong gitu. Nah itu digendong, bawa ke kasur, digendong istri kita. Gue sih saya pegemuk. Ya gantian berarti istri yang gendong suami. Nah itu. Jadi kita harus romantis, harus baik terhadap pasangan kita, terutama di saat teman-teman yang udah niat ngeda
itu jangan berangkat begitu saja. Kalau mau meninggalkan, harus ada yang ditinggalkan. Siapin dulu bekal secukupnya untuk nafahin anak istri kita, baru berangkat, biar aman medannya. Karena dosa lagi kita kalau tidak menafkahi istri kita, karena itu syariatnya. Ya, makanya kita berangkat, siapkan dulu bekalnya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, ajaran Thariqah adalah yaitu an-nazafatu minal iman. Artinya selalu menjaga kebersihan, keindahan. Ini kadang Thariqah udah lama tapi kamarnya selalu berantakan, bekas rokok, bekas puntung rokok ya. Harus rapi, harus bersih. Orang Thariqah itu harus rapi, harus indah ya. Ini udah mah hatinya kusut, penampilan itu kusut juga harus rapi. Jadi gimana malaikat rahmat, malaikat datang ke kita kalau tempat zikir kita berantakan. Udah mah ada gambar Metallica, poster Rolling Stone di bawahnya, ambil asap rokok segala macam. Itu harus rapi ya, harus bersih kayak gitu. Kecuali foto guru kita, kalau ya enggak gitu. Kalau itu kan malaikat semua di situ. Nah, jadi harus rapi, harus bersih. Itu yang kedua. Makanya orang tua itu harus rajin. Seorang salih itu harus rajin dalam menjalankan Thariqah itu atau dalam kehidupan. Nah, kita menjalankan Thariqah itu disebutnya salih. Kan dalam Thariqah itu ada istilah-istilah seperti Thariqah, salih, suluk, tabaruk, ya. Kadang-kadang teman-teman sering, tapi abang artinya nggak tahu Gus. Pokoknya saya salik gitu ya. Nah itu ada salik, ada suluk, itu beda-beda. Ada tirakat, riyadhah, mujahadah, itu mempunyai perhatian masing-masing. Nah kita yang menjalankan, orang yang menjalankan Thariqah itu disebutnya salik atau sufi. Kalau Thariqah salik, kalau tasawuf itu sufi. Jadi nih teman-teman yang menjalankan Thariqah disebutnya salik. Ketika menjalankan proses zikirnya itu namanya suluk. Jadi kalau suluk itu sedang menjalankan, makanya kan suluk ngedar, artinya sedang menjalankan proses amalia. Teman-teman nih lagi zikir, berarti lagi bersuluk. Pak Bianto lagi puasa tingkatan, berarti Pak Abi lagi bersuluk. Tuh ya. Terus yang berikutnya tirakat. Apa itu tirakat? Tirakat itu bahasanya riyadhah. Nah, seperti Yai sekarang, Masya Allah ya. Makanya semoga kita dikuatkan menahan rindu kepada beliau. Beliau mau lagi tirakat lagi, yaitu 3,5 tahun tidak terima tamu dulu. Kayak gitu. Nah, jadi kalau tirakat itu artinya meninggalkan sesuatu yang dicintai oleh hawa nafsu kita. Tadinya kita misalkan tidur dilawan, tadinya kita bicara mulu, sekarang jangan bicara, dan yang lain-lain. Tadinya kita makan terus, itu namanya tirakat. Ilmunya disebut Thariqah. Saya ulangi lagi, ilmunya namanya Thariqah, orangnya disebutnya salih, menjalankannya namanya suluk, proses perjuangannya namanya tirakat atau riyadhah atau mujahadah. Seperti itu. Nah, paham ya? Jadi dasar dalam ajaran Thariqah yang pertama apa tadi? Romantis atau harmonis baik dengan pasangan kita. Yang kedua adalah rajin bersih-bersih, rajin bantu istri. Itu kita membantu istri itu bukan karena sama istri, bukan ya, tapi itu sebuah ajaran. Makanya beliau juga sang kiai waktu Duban itu beliau yang nyuci piring sendiri, beliau yang masak, beliau yang menjamu tamu, beliau yang belanja ke pasar, beliau yang masak, beliau yang beres-beres, beliau yang nyuci piring, yang buang sampah itu beliau sendiri. Terus yang nyapu itu beliau sendiri. Itulah sang kiai guru kita. Jadi kita jangan pemalas dari orang Thariqah. Beliau pernah bilang, kalau kalian malas dapat Thariqah, lebih baik dari sekarang turun mundur dari Thariqah. Karena Thariqah itu buat yang rajin, baik rajin zikir, rajin beres-beres, rajin menjaga kebersihan dan lain-lain.
Yang ketiga ya. Yang keempat, ajaran thariqah adalah khilaful kalam, sedikit bicara. Jadi kalau orang thariqah ngomong terus, artinya bukan gak boleh bicara, sekali berbicara sesuatu yang manfaat. Kalau itu boleh berjam-jam. Misalkan panjangan dari Isya sampai subuh ngobrol tapi nggak bahas ilmu, nggak bahas hal yang positif, itu boleh. Yang nggak boleh itu ngebahas yang nggak penting, bisa ngebahas janda ya nggak penting, ngapain juga ngebahas lagi rame di sekarang pun katanya tahun 2023 mau ada resesi, mau ada yaitu moneter, itu biar aja, itu nggak penting ya kayak gitu. Jangan takut orang thariqah, apapun yang terjadi, iya. Lagi main bola kan juruhan, terserah mereka mau mati mau enggak, kita mah fokus menuju perbaikan hati kita. Atau lagi di TV, lagi sibuk, lagi rame yang main bola misalkan, kita yang sibuk, mereka yang main, kita yang sibuk, ya terserah. Nah itu yang kayak gitu jangan kita obrolkan, apalagi kita ngomongin keburukan saudara kita, itu yang nggak boleh. Maksudnya sedikit bicara itu jangan berbicara kecuali kebaikan. Nih kalau ini kan kita ngaji di bareng-bareng, ini boleh. Mau sampai malam juga, itu boleh kalau teman-teman kuat aja. Ya, sampai malam kan masalah. Sambil diperkuat dengan udud gitu ya. Makanya udud makopiut itu rohmatun, nama rohmatun ya. Nah, terus yang berikutnya ajaran dasar thariqah adalah khilatul manam, sedikit tidur. Jadi kita ini kalau mau berthariqah, enggak, halo assalamualaikum marhaban, saudara dari Semarang, Pak Triyono. Oh, mangga. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Ini Patri, ya. Salam. Ya. Sok isi yang kosong dulu ya, Pak Yono. Depan mangga di samping saya. Sekalian notulen moderator. Baik, kita lanjut ya, kita santai. Nah, jadi yang kelima, ajaran thariqah adalah ajaran dasarnya adalah khilatul manam, sedikit tidur. Ini para salib pagi tidur, siang molor, asar sore malam. Jadi ini tidur mulu kelakuannya. Nah itu bermasalah itu. Orang thariqah harus sedikit tidurnya. Makanya kenapa dalam ajaran thariqah ada mandi tobat, ada zikir puasa. Itu maksudnya kenapa malam hari juga sampai enak tidur pas lu bangun. Udah mah malam-malam dingin lagi ya, lu jam 12 lagi enak tidur, dipaksa dilawan. Itu maksudnya kita kenapa jam 12 malam mandi tobat sampai subuh, maksudnya dia sedikit tidur. Karena ke jasmani sama rohani itu beda ya saudaraku semuanya. Jasmani itu kalau pengen tubuhnya tetap sehat, kuat, itu tidur dengan maksimal. Rohani enggak, semakin sedikit tidur makin bagus. Jadi sebaliknya akan tajam. Rohani kita akan tajam kalau kita jalan atau sedikit tidur. Tapi nggak boleh nggak tidur juga. Wah, misalkan 3 hari kan harus nggak tidur, bahaya lagi, rusak nanti badan. Artinya jangan lama-lama tidurnya. Ini kali di bulan puasa Ramadan tidur dari sebelum sahur, bangun setelah tarawih. Jadi sahur kita bukan kayak itu orang yang baik rugi gitu ya. Tidurnya sebelum sahur, bangun setelah tarawih jam 10. Jadi dia puasa sebentar amat, ya iyalah tidur mulu dia, nggak terasa. Nah, jadi yang berikutnya adalah khilatul manam, sedikit tidur. Yang keenam, ajaran thariqah yang berikutnya adalah khilatul ta'am, sedikit makan.
ini udah ikut kiai makan mulu. Ya. Kurangi makannya, bukan gak boleh makan, artinya sedikit makannya. Karena rohani kita kalau banyak makan mulu, nanti dia jadi gelap, jadi gak bersinar. Harus sedikit makan. Makanya dalam Toriko ada puasa tingkatan. Itu maksudnya biar kita jangan banyak makan, cukup buka sama sahur. Nih, jasmani kalau banyak makan, minum kayak gini nih ya. Tuh ya, minum dulu misalkan. Nah ini kuat, apalagi 2 kali gitu ya, minum lagi. Ini jasmani kan kuat. Tapi rohani sebaliknya. Kalau rohani, teman-teman sering lapar, sering haus, itu bagus. Makanya Rasulullah sampai 5 hari nggak makan. Itu perutnya diganjal dengan batu kerikil. Itu Rasulullah. Sampai Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang bersuara dalam perutmu? Kan lagi sholat. Kerap gitu ya. Batu kerikil diikat sama sorban beliau untuk menahan lapar. Jadi ini ya, ilmu buat teman-teman yang mau ngedar pakai ini dari Rasulullah. Rasulullah 5 hari nahan gak makan, siang malam batu kerikil di sini nahan lapar. Segitu Rasulullah. Ya. Jadi semakin lapar, semakin haus, semakin menderita teman-teman, sering dihina, difitnah segala macam, makin bagus rohani kita. Sebaliknya kalau sering dipuji, sering dimulia-muliakan, sering di ini, itu akan lemah rohani kita. Dia sebaliknya. Makanya tadi saya bilang Toriko itu sebaliknya dari pandangan orang umum. Orang kalau dihina kan sakit. Toriko harusnya alhamdulillah. Kena musibah katakan alhamdulillah. Jika kita di syariat ada musibah katakan inna lillahi wa inna ilaihi. Kalau kita masih di syariat. Toriko sebaliknya. Kalau musibah katakan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Misalkan babik kehilangan motor, alhamdulillah. Kehilangan bini, jangan itu mah ya. Alhamdulillah. Jadi harus alhamdulillah. Jadikan setiap musibah ada anugerah. Difitnah alhamdulillah naik tuh kedudukan langitnya. Kalau kita sering difitnah tapi kita alhamdulillah. Musibah alhamdulillah selalu indah. Nah, terus yang berikutnya, makanya kita ada puasa, maksudnya buat sedikit makan. Ini mah kita jam 6 sarapan nasi uduk, jam 7 makan juga sebelak, jam 8 bakso, jam 9 es cendol segala macam. Wah itu udah jadi gemuk akhirnya kan. Makanya kalau di sini ada yang gemuk bertoriko itu saya ragu gitu. Kalau ada yang gemuk itu torikonya diragukan. Yang bagus tuh yang kurus-kurus tuh mantap gitu ya, tuh jadi tuh yang kurus-kurus ya. Kalau yang gemuk itu agak ragu. Gitu ya. Jadi harus puasa enggak kurus, jadi tuh sawit yang kurus jadi. Tapi nggak apa-apa, itu bukan gemuk karena dimakan, karena berarti sukunya banyak kayak gitu. Jadi orang yang gemuk itu sukunya banyak, alhamdulillah. Kalau yang kurus berarti kuat gerakannya. Jadi baik keduanya. Yang gemuk baru, yang kurus berarti yang kurus kurang sukunya, yang gemuk sukunya banyak. Alhamdulillah. Ya. Terus yang berikutnya ada dasar toriko adalah kilatul ikhtilaf, sedikit berkomunikasi dengan lawan jenis. Jadi kalau udah bertoriko, teman-teman semua kurangi hubungan dengan lawan jenis kita yang bukan mahram, sekedar sebatas bos dengan karyawan, dokter dengan pasien, atau misalkan pimpin hadis dengan jamaah, udah segitu, sebatas itu. Penjual dengan pembeli, jangan kita berapa mau ya ini, jangan, itu lain lagi urusannya. Jadi kalau udah bertoriko, kurangi komunikasi dengan lawan jenis, karena salah satu yang kita menghambat menuju Allah hijabnya adalah lawan jenis. Begitupun sama ya, buat ibu-ibu jamaah toriko ibu-ibu juga sama, kurangi komunikasi dengan lelaki yang bukan mahram. Kalau mau jiwa kita itu tazkiyatun nafsi. Jadi sekarang ya teman-teman yang punya pacar langsung WA beliau, saya kenapa? Ya, mohon maaf,
putus ya, kan saya mau usul kepada Allah. Kita sekarang putusannya nangis, kenapa sifat amat? Kemana mau ke Allah saya? Terus gimana nanti? Ya besok kejadian lagi. Harus dari sekarang, karena walaupun kita beramalia lama, kalau masih ada hubungan pacaran atau cinta yang enggak itu akan menghambat proses menuju Allah. Tinggalkan tadi kan, itu takut, lepaskan apapun kondisinya, mau patah hati, mau berkat hati, itu udah konsekuensi. Kalau mau menuju Allah dengan sungguh tinggalkan, insya Allah ya. Jadi kurangi komunikasi dengan lawan jenis, karena thariqah juga, semua thariqah apa saja, mau itu Qadiriyah, Naksabandiyah, Tijaniyah, Rifaiyah, Idrisiyah, Khalwatiyah, Sajiliyah, Samaniyah, semua thariqah yang mutawaroh di muka bumi ini, itu semua pada dasarnya sama. Dari dulu sampai sekarang musuh thariqah itu ada 5 hal ya, biar tahu teman-teman. Jadi ini yang dari dulu sampai sekarang yang harus para pengamal thariqah dijauhi atau dilawan. Yang pertama adalah hawa nafsu. Nah itu, jadi semua thariqah intinya apapun bentuk zikirnya, apapun metode tirakatnya, yang intinya cuma 5 yang harus diperangi, dilawan. Yang pertama apa? Hawa nafsu. Makanya maksudnya edan, maksudnya khawat bili, maksudnya dikir tobat, dikir pondasi, puasa tikata, itu intinya cara untuk kita bisa melawan hawa nafsu kita yang pengennya makan mulu, yang pengennya hubungan intim mulu. Karena thariqah itu selama kita masih mengikuti perut sama di bawah perut, yaitu tertutup. Kalau masih itu selalu diikuti lama menuju Allah, kan gitu. Maksudnya ngedar sekian, itu biar jangan ngikutin tuh si 2 itu. Selama 1 meter 1 senti besar ke atas sama ke bawah, itu yang menjadi penghalang menuju Allah. Itu yang buat lama. Makanya untuk yang belum pernah ya itu lawan tuh. Jadi kenapa walaupun thariqah bertahun-tahun, kalau satu jengkal di atas besar, satu jengkal ke bawah masih diikutin tuh, itu lama udah jualannya. Makanya pelan-pelan dikurangi. Ini buat yang pakai main terus diam jam itu udah lama ya. Karena yang buat kita itu susah menuju Allah adalah hawa nafsu yang diikuti. Ya itu ya. Insya Allah itu musuh kita. Musuh terbesar orang thariqah pertama adalah hawa nafsu. Itu perangnya terus. Kapan? Sampai mati. Gak ada ujung-ujungnya. Entah itu hawa nafsu, nafsu amarah, nafsu birahi, nafsu duniawi, nafsu hewaniyah, dan lain-lain. Makanya setiap pengakuan perlu dibuktikan. Kita ngaku-ngaku thariqah, ngaku-ngaku TKNS, tes, ya, semua perlu tes. Nah, Pak Eko ngaku dokter, tes gitu kan. Tes Pak ini bagaimana, obat ini. Misalkan bagaimana perbuatan obat ini. Nah, kalau asli bisa ngasih pasarnya. Pas saya sakit ini, tahu beliau. Kalau asli di bidangnya. Pak B ya, Pak gimana Pak? Masalah saya ini dunia kepolisian. Nanti beliau dijawab begini. Coba Pak Dianto push up 10. Dia bisa karena udah biasa di militer gitu kan. Nah karena asli kepolisian. Nah begitu pun thariqah dites juga. Gus gimana ngetes kalau pembawa thariqah? Cara ngetes orang thariqah gak usah tinggi-tinggi, gak usah dicek dikirnya. Minimal tes dulu. Cara ngetes orang itu kalau ngaku thariqah dengan cara ludahi wajahnya. Gitu ya. Sekarang yang ke thariqah, apalagi yang baru pulang ngedar, tuh ludahi wajahnya. Atau kalau ada kopi, taburin tuh ke wajahnya. Dia masih marah nggak? Nah kalau masih marah, itu belum nyampe thariqahnya. Sederhana kan? Tuh. Jadi cara ngetes orang salib yaitu caranya
minimal ludahi wajahnya. Kalau dia masih marah itu belum masuk, karena orang toriko nggak boleh marah. Sang kiai itu nggak pernah marah. Selama saya 2 tahun mukim di Tuban sampai sekarang beliau nggak pernah marah. Itu ya. Jadi orang toriko minimal harus bisa mengendalikan emosinya. Kalau masih marah-marah mulu itu berarti belum masuk SMB torikonya. Hanya baru covernya, belum masuk ilmu torikonya. Kan itu maksudnya ngedam juga. Kita di usia marah enggak? Kalau ngedam masih marah, ngedamnya ulangi lagi. Apalagi ngedamnya di rumah orang. Itu udah makin marah ya. Kayak gitu. Jadi nggak boleh marah orang toriko itu. Makanya tadi dilatih terus dengan puasa ikatan. Ini heran, semakin puasa makin marah-marah. Udahlah, jangan puasa. Harusnya puasa itu diantara untuk redam hawa nafsu. Ini malas makin puasa makin beringas, makin galak deh. Udah, jangan puasa dulu. Berarti ada yang nggak beres nih puasanya. Ya, iya Pak. Jadi hawa nafsu yang pertama dilawan. Atau misalkan sekarang kan ini teman-teman bawa motor ya. Ini sekarang mobilnya Pak B itu banyak dikemesin lagi marah-marah. Siap, saya kebis ngaji bawa mobil gua. Nah itu berarti belum masuk. Atau ya Pak Dewaji itu sendalnya Pak Eko dibuang. Jadi kalau marah-marah udah buang nyekel aja. Ya. Gitu. Terus yang berikutnya musuh dalam toriko yang kedua yang harus kita perangi yaitu jin, setan, iblis, siluman, dan konco-konconya. Itu yang kedua. Makanya kenapa kita medium lagi, maksudnya perang terus dengan dukun. Karena emang seperti itu. Semakin dekat dengan Allah, semakin berusaha menuju Allah, iblis, setan berusaha menggoyahkan iman kita. Biar kita jangan gabung lah, biar kita itu saling berselisih paham, biar kita jangan akur, biar kita jangan amalia, biar kita jangan dekat dengan yai. Seperti itu digoncangkan sama iblis. Makanya kata saya dalam Al-Quran disebutkan setan itu tugasnya diantaranya alladzi yuwaswisu fi sudur. Makanya kita kalau toriko itu udah biasa dengan namanya bisikan. Nah ini bisikan. Kalau emang kalau toriko nggak akan jauh dari bisikan. Gitu. Yang ketiga, musuh yang harus kita lawan dalam toriko yang ketiga adalah hubu dunia, hedonisme. Nah itu dilawan dalam toriko. Itu penyakit terbesar dalam menuju Allah hijab adalah dunia. Bukan berarti kita nggak bekerja, justru harus uang buruk kita posting handphone terus jualan. Ya, tuh ya. Selalu bilang, Gus, berapa langit saya? Ini daun kiai, itu beli ya, HP 2 juta kan tuh, daun kiai juga. Bagian ada 2 juta, diem aja. Makanya itu, Kang Aris pas lihat daun handphone itu langsung mual-mual beliau, langsung mentah-mentah. Bukan masalah itu nantinya. Harganya ngap gitu. Harganya, ini malaikat 3 triliun gitu ya. Jadi bukan mudah ini. Lihat harganya jadi ngabut. Jadi semua yang beliau posting itu daun beliau gitu ya. Alhamdulillah. Nah lanjut. Jadi kita harus punya dunia tetapi jangan masuk ke hati. Itu maksudnya. Semua guru silsilah itu kaya raya. Paling Syaikhul Qadir, tidak ada yang miskin. Justru kalau udah ikut toriko semuanya kaya raya insya Allah. Dan itu janji beliau. Beliau hanya berdoa, ya Allah saya hanya pengen murid saya, jamaah saya semuanya di dunia kaya raya, mati masuk surga. Hanya gitu kan? Ya hanya itu pengennya. Masya Allah kan guru kita. Doanya hanya pengen, ya Allah saya pengen murid saya, jamaah saya semuanya hidupnya kaya raya, mati masuk surga. Harus kaya, tetapi jangan sampai kekayaan itu masuk ke hati kita. Jadi harta hanya di genggaman. Jangan sampai ke hati, itu maksudnya. Ya. Yang berikutnya musuh orang toriko yang kita perangi adalah wanita. Tadi yang saya bilang ya. Nih para aulia juga banyak yang jatuh kewaliannya gara-gara seorang perempuan.
dulu di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada seorang wanita, ada seorang aulia tergoda, terpesona dengan seorang perempuan cantik tapi dia Nasrani. Naudzubillah. Akhirnya jadi murtad hanya gara-gara perempuan kan. Makanya kenapa sang kiai tidak menerima jamaah perempuan? Artinya cukup sama suaminya saja. Karena perempuan itu emang bisa menghalang. Gitu. Sok ya, penghalang. Mau usaha, mau bisnis, mau karir, kalau ada perempuan jatuh udah. Karena dikit ayah kamar kerjanya mau amalia. Nantinya kita ke perempuan terus. Ya, makanya tinggalkan. Yang kelima, nah ini yang terakhir nih, yang kadang-kadang menjadi berat bagi teman-teman, yang membuat kita itu penghalang menuju Allah, dan itu salah satu hijab dalam thariqah adalah logika. Jadi kalau udah ke thariqah jangan pakai logika. Lama nyampe nih. Contoh nih. Ayo Amalia, mari tobat. Kalau orang masih kalau ikannya, duh Gus, kok malam hari sih kan dingin, nanti rematik, nanti begini, susah ya kayak gitu. Padahal buktinya nggak ada kan teman-teman yang rematik yang mati gara-gara mandi jam 12, ya nggak ada. Jam 1 ya nggak ada. Itu apa tadi? Kenceng ya logikanya. Gus emang nggak boleh tobat, udah sih pagi aja 8 ke jam 10 siang, ya nggak bisa. Itu sudah seperti itu. Ya. Nah, jangan saja berat begitu. Terus itu kalau Medan gimana makannya? Tidur di mana? Nanti sama siapa? Nah itu kalau kayak gitu terus lama. Buktinya ini yang udah pada Medan dia sekarang pada ganteng wajahnya gitu ya, udah kayak wajah Atika gitu kan, karena kaparasan terus. Itu nggak ada kan yang mati kan? Kang Iqbal juga yang masih hidup nggak mati di jalan gitu. Artinya tarik itu nggak usah pakai lagi kan? Nggak nyampe. Sedikit dalam, tarik itu sedikit dalam. Apa yang guru musuh kita sampaikan, insya Allah sedikit dalam aja. Nggak ada teman-teman kita yang ini. Alhamdulillah. Terus selanjutnya itu ya 5 hal yang harus kita pahami. Hanya itu, itu hanya itu yang menjadi penghalang kita menuju Allah. Apa tadi selanjutnya lagi hawa nafsu, setan, iblis, dan kawan-kawan. Yang ketiga hubud dunia atau cinta dunia berlebihan. Yang keempat wanita. Yang kelima logika. Nah itu diantaranya musuh. Lanjut ke yang tadi. Dasar dalam ajaran thariqah yang berikutnya adalah kilatul ihtilaf ma'al ikhwan. Kilatul ikhwan, sedikit nongkrong. Jadi kalau udah berthariqah jangan kita sering mau kumpul bareng sama orang-orang yang berenergi negatif. Artinya begini, kita kalau udah berthariqah sekali ngumpul dengan orang soleh seperti ini, boleh ngumpul asalkan dan orang yang baik. Jangan misalkan ngumpul di bar, ngumpul di kelambor. Bu, saya alhamdulillah udah nggak main kelambor lagi. Tahu kelambor atau nggak main catur lagi? Cuma sekarang nggak catur, terus itu gimana mainnya? Sekarang kita main biliar. Ya sama aja, makin parah malah biliar. Artinya hal-hal yang kayak itu tinggalkan. Itu kan ada manfaatnya di diskotik, di bar, atau di kafe-kafe yang gak penting, di tempat-tempat maksiat seperti misalkan organ tunggal, morata. Itu yang kayak itu tinggalkan. Kalau mau menuju Allah, bukan berarti gak boleh kumpul. Sekali kumpulnya dengan seperti ini nih, sedulur kita saling menguatkan, saling mendoakan, gitu kan? Paham ya? Nah, terus yang berikutnya, ajaran thariqah yang selanjutnya adalah yaitu silaturahmi. Jadi orang thariqah itu harus sering silaturahmi. Makanya saya pun kesini adalah diantaranya silaturahmi dengan sedulur di sini. Nanti insya Allah malam minggu depan saya kembali ke Semarang. Kita nanti Semarang insya Allah ya. Jadi indah saling silaturahmi. Karena salah satu yang membuat kita meninggal su'ul khotimah yaitu jarang silaturahmi. Disebutkan dalam sebuah keterangan, wa min alamati qati warahmi wa su'ul khotimah. Jadi salah satu ciri akibat orang yang tidak pernah
silaturahmi, tetapi dia memutuskan silaturahmi, itu akan berefek kepada meninggalnya su'ul khotimah. Naudzubillah ini. Jadi ayah sering kumpul seperti ini, sering kunjungi, sering silaturahmi, karena itu silaturahmi ajaran thariqah. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, wa man yu'min billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man yu'min billah wal yaumil akhir falyasim rahimahu. Kayak gitu. Nah, itu ya. Banyak sekali manfaat silaturahmi. Makanya termasuk guru kita di Fir Safari, silaturahmi juga kita. Pentingnya kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Makanya konsep kita, tema kita hari ini adalah merajut ukhuwah Islamiyah dalam bingkai thariqah. Jadi kita di sini silaturahmi intinya, gitu. Karena betapa dahsyatnya silaturahmi, dan itu salah satu yang membuat Kiai ridho kepada kita. Kiai senang sama kita, ridho sama kita, udah berkah amaliyah kita. Itu aja rahasianya. Jadi saya lagi buat senang guru kita. Kita amaliyah walaupun udah maksimal, tetapi Kiai gak suka sama kita, udah terijab ilmunya kepada kita. Ya. Nah, terus selanjutnya, Gus, apalagi yang membuat kita silaturahmi? Ajaran thariqah yang berikutnya adalah falyukrim dhaifahu, muliakan tamu kita. Ini apa yang pertama nih? Jadi salah satu ajaran thariqah adalah muliakan tamu. Makanya sang kiai beliau begitu luar biasa memuliakan tamu. Sampai di rumahnya disediakan showcase, ya. Nanti kalau sama kita gitu, ikuti guru kita di majelis madrasah sudah itu showcase, ayah gratis ya. Tapi yang punya toko mah jangan ya. Toko showcase ambil gratis ya. Nah itu nanti yang bagus ya, itu lain lagi buat jualan ya. Itu buat majelis, artinya memuliakan tamu. Selain itu, selain memuliakan tamu, kita harus memberikan yang terbaik. Beliau pernah bilang, jamu tamu kita dengan jamuan yang terbaik, berikan makanan yang terbaik. Ini mah udah 2 minggu di kulkas baru dikasih ke tamu kita ya, misalkan tempe, ikan udah 2 minggu dikasih. Kata Kang Aris, ini saya makan ayam apa makan bami udah lihat karena udah 2 minggu di freezer baru buat tamu. Jangan, harus yang masih bagus, yang masih segar, yang baru, yang terbaik. Ya, jangan yang udah lama, udah buruk, udah busuk baru kita kasih ke tamu. Jangan, tapi harus yang masih baru. Ya, dan yang terbaik. Dan kalau bisa ya paling nikmat kalau ada. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada cuma aqua sama manis aja gitu. Nggak apa-apa, seadanya. Kalau misalkan ada ya buah-buahan apa saja. Makanya kan teman-teman kalau sholat ke kiai semua ada. Saya juga bingung. Pertama ayo teh manis lah, kopi, bakso, kue kemarin. Jadi bingung makanya. Ya, Masya Allah, begitulah beliau. Gak ada kan sang kiai ngasih makanan yang busuk. Itu enak-enak semua. Apel, anggur, semua tuh berbaris. Akhirnya lebih ramean makanannya dibanding yang sholat. Yang sholat cuma 10 orang, makanannya 10 banyak di situ. Masya Allah. Itulah salah satu memuliakan tamu. Kan beliau itu, kalau kamu kenapa suka pengen tahu berapa orang? Karena Yai masak dulu, masak untuk kita berapa orang yang datang. Makanya setiap kita sholat di Yai wajib makan. Saking memuliakan tamu. Ini jangan kita namu seharian nggak dikasih apa-apa. Air putih pun nggak ada. Karena tadi wajib buat kering ya hatinya. Jangan sampai tandus perut tamu kita gitu ya. Jangan pelit. Para thariqah itu harus memberikan yang terbaik. Terus yang berikutnya, ajaran dasar thariqah adalah la bakhil, jangan pelit. Jadi jangan merek-merek gitu ya. Apa yang kita miliki kita berikan. Makanya kenapa dalam thariqah ada ajaran sedekah. Kiai ngelatih kita, ayo sedekah, biar terbiasa kita itu memberi.
Jangan kita sayang, sebab al-bakhilu qaribun anil jannah wa ba'idun, ya, qaribun anil gitu, wa ba'idun anil jannah. Orang yang pelit itu dekat dengan neraka, jauh dari surga. Kayak gitu. Jadi yang masih misalkan sayang sama apa yang kita miliki, pelan-pelan dilatih. Dia terbiasa ngasih itu ya. Kenapa beliau ayo sedekah ini sedekah itu. Allah kita bersyukur sama beliau untuk sedekah terus. Sebab di saat orang itu meninggal, itu semua rata-rata menyesal. Itu mereka bilang, ya Allah, seandainya aku dihidupkan lagi, aku pengen ibadah ini. Apa? Mereka bukan pengen sholat, bukan pengen zakat, bukan pengen ibadah haji, bukan pengen umroh dan lain-lain. Pengennya apa? Sedekah. Itu ada di Quran Al-Munafiqun ayat 10. Itu dibaca bahwa seandainya mereka itu hidup lagi, mereka akan soda. Mereka pengen sedekah, bukan pengen haji, bukan pengen umroh. Itu karena guru kita udah tahu rahasia akhirat. Jadi rahasianya itu sedekah itu jalan ke surga. Saat saya ikut DKNS, sedekah lagi, itu juga baru beres, atau modal, sedekah lagi, habis, ini juga belum beres, anak yatim lagi. Itu yang belum paham pasti gak terima, tapi gak paham malah senang. Malah kita bersyukur punya guru seperti itu. Bahkan acara-acara yang istimewa kayak Maulid Nabi, Muharram, itu pasti sedekah tuh. Orang tua ini udah sedekah aja. Padahal tugas apa yang amalan buat Yesus sabar, apa yang amalan ini, udah sedekah aja. Mau tidak sedekah terus. Karena itu lebih dahsyat dibanding amalia zikir yang lainnya. Karena percuma kalau kita ibadah tanpa sedekah. Sedekah itu luar biasa. Karena as-shadaqatu darfa'ul bala. Sedekah itu akan mencegah dari bencana. Terus yang berikutnya, ajaran Thariqah yang selanjutnya adalah welas kasih sayang. Nah, jadi orang Thariqah itu harus selalu menebarkan kasih sayang. Makanya di Al-Quran yang jumlahnya 30 juz, 114 surat, ya, itu 6.666 ayat, 1.027.000 huruf. Itu semua kandungan isi Al-Quran semua terkumpul dalam Quran surah Al-Fatihah. Dari Al-Fatihah juga itu semua isinya terkumpul dalam satu ayat, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Artinya adalah the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Nah, itu bahasa tempelnya kayak gitu. Itu tempelnya kayak gitu. Lihatin dulu, takutnya jam 12 ya. Karena kalau lewat jam 12 ini lebur ya. Lain lagi. Oke. Nanti kita berjamaah sholat dulu, habis itu kita makan. Jika makasih makan, itu kita terus lagi zikir. Masih kuat ini teman-teman? Oke, tadi masih kuat? Masih, alhamdulillah. Tetap semangat ya.